Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi satu Menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya, bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribunnews, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA.
Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja.
Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam korupsi BTS, terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 23. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalamnya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya.
Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat.
kerjanya terganggu ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tano Sudipyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian.
Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya.
Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu-Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat.
kerjanya terganggu ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan Kepala Negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Bisa. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian.
Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya.
Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat.
kerjanya terganggu ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tano Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan Kepala Negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian.
Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribunnews, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya.
Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat.
kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan Kepala Negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Bisa. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian.
Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribunnews, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya.
Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat.
kerjanya terganggu ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan Kepala Negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo.
Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023.
Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya.
Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem,
kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan.
Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu-Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate.
Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat.
kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudipyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada 2 pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari Tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun Kepala Negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian.
Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle besar-besaran. Hal itu lantaran Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung. Ini boleh jadi reshuffle yang terakhir dan juga reshuffle beberapa menteri yang maju Capres-Cawapres, kata Ali kepada Tribun News, Rabu, 17 Mei 2023. Menurut Ali, akan ada 4-5 menteri serta menambah posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet. Lebih lanjut, soal para menteri Nasdem yang masih tersisa, Ali mengatakan, semuanya tergantung posisi Nasdem di pemerintah pasca kasus Plate ini. Selain posisi Nasdem, Ali juga menilai akan ada dua pola yang dipertimbangkan Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Polanya menggantung atau radikal. Kalau menggantungnya diganti dengan non-Nasdem, kata dia. Namun, Ali meyakini Jokowi bakal mengambil pola menggantung soal isu reshuffle ini, karena pola radikal dinilai bakal menimbulkan kegaduhan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Permintaan tersebut menyusul sang Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station. Dilansir dari tribunnews.com, Said Abdullah menyatakan akan melakukan reshuffle apabila dirinya menjadi presiden. Lebih lanjut, Said enggan memberi tanggapan terkait dengan persoalan hukum yang tengah terjadi di Kejagung. Pasalnya, ia masih fokus menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi menyebut Johnny ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, yakni mulai hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dalam kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Diketahui dalam kasus ini, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul setelah Presiden Joko Widodo mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah di Istana. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah memiliki koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jokowi telah mengonfirmasi adanya peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, Presiden mengungkap perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang mendaftar menjadi anggota legislatif. Tidak hanya bagi menteri yang menjadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terpisah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo alias HT dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Pemanggilan itu dilakukan di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu pun membuat dugaan menteri dari Partai Nasdem akan dicopot dan Haritanu masuk ke Kabinet Jokowi kembali mencuat. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 tahun depan. Namun kepala negara dengan tegas menyatakan akan mengganti menterinya jika kinerja terganggu oleh pencalekan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara musyawarah rakyat atau musra di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei. Kepala pemerintahan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri dengan mendaftar sebagai caleg. Kendati begitu, ada hal yang harus diperhatikan oleh menterinya yang mendaftar caleg. Kepala negara menekankan terpenting tugas atau kinerja para menteri tidak terganggu oleh pencalekan. Apabila ditemukan kerja menteri terganggu karena sibuk nyalek, maka Jokowi tak segan-segan akan mereshuffle menteri yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengaku akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya.
Sebagaimana informasi sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai. Di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim dari PKB, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor dari PBB, Menkumham Yasona Halauli dari PDIP, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dari Perindo. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberi peringatan pada para menteri yang maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 agar menjaga kinerjanya. Ma'ruf Amin mengklaim sudah beberapa kesempatan memberi arahan kepada para menteri soal kinerja. Ia menegaskan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukan para menteri. Ma'ruf Amin menuturkan terkait para menteri yang lalai dalam bertugas sebab kampanye akan di-reshuffle. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran calon legislatif pada 1 hingga 14 Mei 2023. Diketahui, ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 mendatang. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Johnny G. Plate telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Terkait apakah adanya reshuffle kabinet, pihak istana sedang menunggu perkembangan. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, Kepala Staf Presiden Muldoko memberikan penjelasan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta pada Senin 22 Mei kemarin. Ia mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle setelah pencopotan Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Muldoko mengatakan kasus yang menyeret Johnny G. Plate merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut, sehingga tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Staf Presiden menekankan kepala negara sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum. Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, diprediksi melakukan reshuffle kabinet. Ini menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, BTS. Kini Johnny G. Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi PLT Menkominfo. Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal mereshuffle semua menteri asal Nasdem. Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri Nasdem yang selamat dari reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK. Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G. Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Haritanu Sudibyo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G. Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan. Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G. Plate. Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G. Plate. Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.